Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan saya Dr. Suhardi SEMM, dosen Universitas Putra Batam, Program Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Video pembelajaran ini sebenarnya dibuat untuk mengantisipasi apabila pada tanggal 23 Maret 2020 nanti, ini sebagai awal dari perkuliahan perdana semester genap tahun ajaran 2019-2020 di Universitas Putra Batam, meliburkan mahasiswanya akibat kekhawatiran wabah corona. Karena pada saat ini sekolah dasar SMP itu sudah diliburkan oleh Wali Kota Batam. Nah, berikut juga SLTA. Ini sudah mulai diliburkan juga dari keputusan Gubernur Kepulauan Riau. Dan bahkan pada universitas-universitas lain di Indonesia itu sudah juga menerapkan meliburkan untuk menghindari kekhawatiran wabah corona ini. Nah, tidak tertutup juga kemungkinan Universitas Putra Batam juga turut meliburkan perkuliahannya nanti. Nah, untuk mengantisipasi ini, saya membuat video ini. Walaupun sebenarnya slide atau pembelajaran materi ini sebenarnya sudah ada di e-learning Universitas Putra Batam ACI ID. Namun melihat dari e-learning tersebut perlu juga dijelaskan lebih lanjut dari materi ini. Nah, pada kesempatan bagian pertama ini saya akan membahas tentang neraca. Nah, berbicara soal neraca, ini tidak terlepas dari laporan keuangan atau dikenal dengan financial statement. Dan tidak dapat dipisah juga dari proses akuntansi. Apa itu proses akuntansi? Yaitu mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi yang terjadi dalam keuangan. Nah, kalau dilihat dari proses akuntansi tersebut, itu adalah sebagaimana slide ini, yaitu jurnal, kemudian membentuk ledger, kemudian inilah yang akan menjadikan financial statement, laporan keuangan. Dan laporan keuangan itu terdiri dari neraca, balance sheet, kita kenal, dan laporan laba rugi atau income statement, serta laporan arus kas atau cash flow. Nah, apa itu jurnal? Nah, jurnal ini dapat kita katakan merupakan transaksi harian dari keuangan. Apa-apa saja transaksi harian dari keuangan ini dicatat sesuai dengan bukti. Ini yang dikatakan oleh jurnal. Nah, pencatatan harian tersebut pada setiap akhir bulan ini dimasukkan ke dalam kelompok masing-masing, yaitu ke dalam buku besar. Ini yang kita kenal dengan nama ledger. The ledger adalah buku besar.
Nah, buku besar atau ledger ini diringkas lagi dan disusun dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan keuangan. Nah, inilah yang kita kenal dengan financial statement. Nah, financial statement ini terbagi oleh 3, yaitu apa? Neraca. Nah, ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada pertemuan pertama ini, dan juga income statement, yaitu laporan laba rugi. Dan ada juga satu lagi, yaitu apa? Pada perusahaan-perusahaan yang membuat cash flow-nya, yang itu maksudnya adalah laporan arus kas. Nah, dapat kita gambarkan bahwa laporan keuangan itu adalah laporan laba rugi yang berawal dari neraca. Nah, kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah untuk menganalisis atau menganalisa aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan. Nah, tujuannya apa? Untuk melihat efektivitas kas dari kegiatan operasional dan juga investasi serta pendanaan dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Ini cash flow. Nah, apa saja cash flow itu? Adalah kas masuk gambarannya. Kemudian kas masuk ini diperuntukkan untuk apa? Apa saja kegunaannya? Untuk kegiatan operasional atau investasi, ya. Dan juga bisa juga pendanaan. Nah, ini diatur di dalam bentuk cash flow atau laporan arus kas. Nah, untuk bagian kedua nanti, sesi pertemuan berikutnya, saya akan membahas tentang laporan rugi laba. Yang tidak lain maksudnya adalah apa? Meringkas aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang dapat memberikan informasi tentang apa? Prestasi operasional perusahaan. Nah, untuk bagian yang pertama ini, saya akan coba membahas tentang neraca. Nah, neraca ini terdiri dari elemen pokok apa? Yang pertama itu adalah aset, yaitu harta perusahaan. Dan aset ini terdiri juga bisa dari hutang dan bisa juga dari modal sendiri. Nah, pengukuran terhadap elemen neraca ini biasanya menggunakan historical cost. Artinya biaya yang terjadi di masa lalu. Nah, jadi kalau kita lihat, kita definisikan bahwa neraca itu adalah laporan keuangan perusahaan yang komposisinya terdiri dari aktiva perusahaan, hutang, dan modal. Biasanya seperti itu. Karena perusahaan tidak akan mungkin lari dari hutang. Atau perusahaan tadi bermulai dari modalnya sendiri dan ini akan membiayai perusahaan, kegiatan perusahaannya itu selalu saja tidak terlepas dari hutang. Nah, karena itu neraca dapat didefinisikan demikian. Nah, kalau dibuat secara persamaan matematiknya, bahwa aktiva itu adalah merupakan kewajiban ditambah modal. Nah, apa saja yang menjadi komponen dari aktiva? Nah, aktiva itu adalah dapat kita katakan sebagai aset atau harta perusahaan. Yang pertama itu adalah aktiva lancar atau current asset. Dan yang kedua investasi, investment. Yang ketiga aktiva tetap, fixed cost. Dan yang keempat adalah aktiva tidak berwujud, intangible asset. Dan yang kelima adalah aktiva lain-lain atau other asset. Nah,
kita akan coba membahas secara lebih detail lagi apa yang dimaksud dari masing-masing komponen ini. Aktiva lancar atau current asset itu terdiri dari kas dan bank. Nah, kas dan bank, kas ini adalah uang yang ada di brankas atau berada di dalam perusahaan yang dipegang oleh bagian accounting atau bendahara dari suatu organisasi. Dan bank adalah uang yang disimpan di sebuah bank atau di beberapa bank. Dan nanti akan bisa ditarik dengan cek atau bilet giro. Nah, kemudian surat berharga atau dengan istilah marketable security. Ini adalah seperti deposito jangka pendek atau saham yang dibeli tetapi tidak dimaksud sebagai investasi jangka panjang, tapi untuk jangka pendek. Jadi saham-saham yang dibeli dengan investasi jangka pendek di bawah 1 tahun itu masuk ke dalam surat berharga ini, marketable. Nah, kemudian kategori aktiva lancarnya adalah persediaan barang, inventory. Apa itu? Yaitu barang-barang yang diperjualbelikan atau diperdagangkan oleh perusahaan dalam kegiatan bisnisnya. Nah, kemudian piutang. Piutang dagang, account receivable. Itu masuk ke dalam aktiva lancar. Nah, di sini lupa membuatnya, seharusnya ini ada satu lagi elemen, yaitu piutang dagang account receivable. Artinya tagihan perusahaan kepada pihak lain yang timbul akibat adanya transaksi bisnis. Itu terjadi piutang. Jadi orang yang membeli barang dagang kita atau barang produksi perusahaan kita itu tidak selamanya sanggup membayar secara tunai, tapi mereka membeli barang kita dengan cara kredit. Maka itu dapat termasuk ke dalam aktiva lancar. Nah, kemudian biaya dibayar di muka, prepaid expense, yaitu yaitu biaya yang telah dikeluarkan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Ya. Ini seperti biaya premi asuransi, sewa gedung yang dibayar sekaligus pada saat penandatanganan perjanjian sewa, dan lain-lain. Ini masuk di dalam kategori biaya dibayar di muka. Ini juga masih dikategorikan sebagai aktiva lancar. Dan piutang lain-lain. Ya. Jadi piutang yang terjadi terhadap terhadap membeli dari yang bukan menjadi kegiatan pokok dari perusahaan. Jadi tagihan perusahaan dari pihak lain yang timbul bukan dari aktivitas utama. Seperti misalnya piutang karyawan, ya. Artinya piutang karyawan yang membeli perumahan, membeli mobil atau kendaraan motor. Nah, ini masuk ke dalam juga aktiva lancar. Nah, kemudian apalagi? Yaitu komponen investasi. Ya. Investasi ini adalah bentuk penyertaan jangka panjang atau yang dimaksud untuk menguasai perusahaan lain. Misal, saham yang dimaksud sebagai investasi jangka panjang atau penyertaan pada perusahaan lain. Nah, pada pernyataan ini
saham yang dibeli tidak dimaksud untuk dijual dalam waktu singkat, ada dalam waktu pendek. Nah, ini memang sedikit berbeda dari yang kita katakan ada surat berharga tadi. Ya. Jadi, investasi ini adalah saham jangka panjang dan atau perusahaan penyertaan dari perusahaan lain. Saham tidak dimaksud untuk dijual beli dalam waktu singkat. Jadi ada sedikit ya perbedaan yang kita katakan pada di atas tadi, yaitu tentang aktiva lancar yang kita kategorikan sebagai surat berharga atau marketable security. Ya, jadi marketable security ini adalah deposito jangka pendek, saham yang dibeli tapi tidak dimaksud untuk investasi jangka panjang. Kalau untuk aktiva lancar yang di atas, sedangkan ini kategori investasi ini saham jangka panjang atau penyertaan perusahaan lain yang dibeli tidak untuk diperjualbelikan dalam waktu singkat, jangka pendek. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah bukan untuk jangka pendek, ya. Ini investasi. Nah, apa saja yang menjadi bagian investasi ini, ya, yaitu adalah melihat dari saham jangka panjangnya saja. Nah, kemudian apa? Aktiva tetap atau fixed cost. Nah, ini adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan yang akan dibangun terlebih dahulu yang digunakan untuk kegiatan produksi perusahaan. Jadi aktiva tetap atau fixed cost ini adalah aktiva yang berwujud, ada bentuk yang diperoleh dalam bentuk siap pakai. Nah, apa saja yang menjadi komponen dari aktiva tetap tersebut? Yang pertama itu land, tanah. Nah, kemudian bangunan itu masuk, ya, baik bangunan yang sudah jadi maupun yang siap untuk kita pakai. Kemudian mesin-mesin, peralatan, equipment, dan juga kendaraan. Nah, semua aktiva ini, ya, ini disusutkan atau kita kenal dengan depresiasi, kecuali tanah. Ya, tanah tidak ada nilai penyusutan. Nah, kemudian apa yang masih tergolong dari aktiva, yaitu aktiva tidak berwujud atau kita kenal dengan intangible asset. Ini adalah merupakan hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan yang dapat menghasilkan pendapatan. Nah, seperti apa? Itu seperti hak paten atau hak cipta. Ini dapat menghasilkan pendapatan. Jadi kalau kita punya hak cipta, ya, atau menemukan suatu alat yang dapat dipergunakan atau katakanlah berupa merek dagang, nah ini termasuk kategori yang aktiva tidak berwujud. Apabila orang lain menggunakan merek kita, merek dagang kita, atau hak cipta kita, hak paten kita, ini mereka akan membayar, ya, berupa hak yang harus kita menerima dari ini. Ya. Nah, kemudian apa? Aktiva lain-lain. Nah, apa itu aktiva lain-lain? Itu seperti biaya pra-operation. Jadi pra-operasi atau pre-operated expense. Kemudian apalagi bangunan yang masih dalam penyelesaian, ini masuk kategori aktiva lain. Kemudian mesin dalam instalasi masih belum juga selesai.
dan aktiva lain-lain yang tidak dipakai dalam operasi normal perusahaan. Nah, lalu setelah kita membahas tentang neraca bagian aktiva tadi, berikutnya adalah liability. Ini maksudnya adalah kewajiban, yaitu perusahaan harus melakukan pembayaran atau hutang-hutang yang segera harus dilunasi oleh perusahaan. Jadi hutang-hutang apa saja yang dilunasi ini akan menjadi suatu kewajiban perusahaan. Di antaranya adalah kewajiban lancar, current liability, yaitu hutang-hutang yang segera harus dilunasi dalam waktu singkat. Biasanya ukurannya adalah 1 tahun. Nah, seperti apa? Pinjaman jangka pendek dari bank, hutang dagang, nah kemudian apa? Hutang pajak. Nah, kemudian apa? Biaya yang masih harus dibayarkan. Itu masih tergolong dari kewajiban lancar. Nah, kemudian apa? Berikutnya adalah kewajiban jangka panjang. Ya, itu juga yang kita kenal dengan long term liability dan kewajiban lain-lain, dan termasuk juga kewajiban adalah hutang yang disubordinasi, subordinate loan, yaitu artinya pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian subordinasi, di mana pinjaman ini baru dapat dibayar kembali apabila perusahaan telah melunasi kewajiban tertentu. Jadi yang ini sedikit lunak ya, pinjaman lunak. Nah, yang terakhir itu adalah equity modal. Nah, ini merupakan selisih dari aktiva yang kita sebutkan di awal tadi, kemudian kewajiban. Maka inilah dapat kita jadikan sebagai jumlah modal kita. Ini tidak lain adalah investasi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Nah, ini komponennya adalah modal saham, itu modal yang telah disetorkan oleh pemilik perusahaan. Nah, kemudian ada juga agio saham. Nah, agio saham ini adalah umumnya perusahaan yang sudah go public. Nah, perusahaan yang go public itu sahamnya dapat dijual kepada masyarakat umum. Ya, selisih nilai jual yang diterbitkan pada saat perdana itu, ya, katakanlah misalkan perusahaan menerbitkan 5.000 lembar saham dengan nilai 1.000 per sahamnya. Nah, lalu karena perusahaan ini bonafit, baik, bagus, masyarakat sanggup untuk membeli saham itu sebesar 3.000 katakanlah. Maka selisihnya adalah yang saham tadi 1.000 nilainya, dan ini dibeli oleh masyarakat sampai 3.000, selisih yang 2.000 itu yang dikatakan agio. Besarannya berapa? Tinggal kali berapa lembar saham yang diterbitkan. Kalau tadi kita contohkan 5.000 lembar saham yang diterbitkan, maka agionya adalah 2.000 dikali 5.000 adalah 10 juta. Itu adalah agio saham. Nah, kemudian laba ditahan, retained earning. Ya, ini adalah bagian laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Pos ini merupakan akumulasi dari sisa laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi. Nah, kemudian laba tahun berjalan. Ini profit of years.
Ini menunjukkan jumlah laba bersih yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Berapa nilainya? Itu laba tahun berjalan. Jadi berapa laba tersebut ya di yang tahun berjalan ini. Nilai yang dimasuk ke dalam komponen modal ini adalah laba bersih setelah pajak dan setelah dikurangi oleh pembayaran dividen bila ada. Nah, kadang-kadang pos laba tahun berjalan ini bergantung pada apa? Laba ditahan. Misal ya, katakanlah modal saham tadi adalah 1.000, kemudian laba ditahan adalah 1.200, kemudian laba tahun berjalan 2.000, maka berapa modal sendiri adalah 4.200. Itu terdiri dari laba saham yang 1.000 dan laba ditahan 3.200, 4.200. Nah, kemudian modal juga bisa dihasilkan dari selisih revaluasi aktiva tetap. Nah, maksudnya adalah apa? Keuntungan yang diperoleh sebagai akibat diadakan revaluasi penilaian kembali. Nah, dengan adanya revaluasi, kalau lebih besar nilainya, maka itu menambah ya sebagai aktiva. Tapi sebaliknya, kalau seandainya diadakan revaluasi atau penilaian kembali itu lebih kecil dari aktiva, itu juga akan mengurangi modal sendiri. Nah, kalau kita dapat melihat contoh yang kita paparkan tadi, bahwa komposisi aktiva itu tidak lain adalah aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain. Komponennya apa? Kas dan bank, surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar muka, investasi. Berapa jumlahnya semua aktiva lancar ini? Nah, ini biasanya yang paling atas ini adalah yang paling liquid. Arti paling liquid atau paling lancar. Arti paling lancar adalah dapat segera dicairkan. Ya. Dibuat yang paling cair, kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan. Nah, persediaan kenapa di bawah hutang? Karena ini harus dijual karena berada di gudang atau bisa di dalam di toko kita. Kemudian aktiva tetap bangunan ini cukup sedikit lama memakan waktu, lebih cepat cairnya adalah persediaan daripada tanah atau bangunan. Ya, juga mesin-mesin, peralatan, dan juga kendaraan. Berapa total aktivanya? Nah, ini kuranglah berapa jumlah hutang ya. Dagang, hutang jangka pendek, hutang pajak, semua komponennya, ditambah hutang jangka panjang, dan akhirnya adalah modal kita, ekuitas kita. Berapa modal kita, laba ditahan, berapa tahun berjalan. Nah, komposisi ini adalah harus balance. Sama aktiva, tidak lain adalah matematik. Persamaan matematiknya tadi adalah hutang ditambah dengan modal. Nah, bentuk laporan seperti ini di dalam neraca dapat dilaporkan ya seperti bentuk T. Artinya T adalah bentuk seperti ini T di atas. Artinya sebelah kiri kita ini adalah bagian aktiva, sebelah kanan kita itu adalah pasiva, yaitu hutang dan modal. Ini bentuk seperti T atau skonto. Dan bisa juga ini dibuat dalam bentuk vertikal. Artinya apa? Aktiva bilang atas, di bawahnya ini di sini ya, sampai ke bawahnya itu pasiva. Kita bisa kita katakan adalah report form. Ya. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan pada materi yang pertama ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita secara lebih detail lagi dari membaca slide yang
tanpa penjelasan lebih lanjut ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu.